Selamat malam semua teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas bank yang kedua, yaitu penyaluran dana. Saya akan share. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran kita di minggu kelima yaitu mengenai penyaluran dana. Itu pertama adalah supaya kita memahami definisi dan tujuan kredit itu sendiri. Dan yang kedua, kita bisa memahami siklus perkreditan. Dan yang ketiga, kita bisa memahami mutu kredit atau kualitas aktiva produktif. Nah, inilah pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Pasal 1 Angka 11. Di sini disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, di sini sudah jelas bahwa kredit adalah penyediaan uang yang harus dilunasi. Tujuan kredit itu sendiri adalah yang pertama meningkatkan daya guna uang, yang kedua meningkatkan peredaran uang, yang ketiga meningkatkan peredaran barang, yang keempat menciptakan stabilitas ekonomi nasional, dan yang kelima adalah pemerataan pendapatan. Jadi tujuan kredit itu ada 5. Nah, siklus perkreditannya ada melalui 8 tahap ya. Tahap yang pertama adalah permohonan kredit, tahap yang kedua analisis kredit, dan tahap yang ketiga keputusan kredit, dan tahap keempat perjanjian kredit, tahap kelima pengingatan jaminan, tahap keenam dropping kredit, tahap ketujuh pengawasan kredit, dan tahap 8 adalah pelunasan kredit. Jadi siklusnya seperti ini perkreditan. Tidak ada yang terputus ya siklusnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai permohonan kredit. Bank hanya akan memberikan kredit jika diajukan secara tertulis. Maka dari itu, setiap calon nasabah debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit, dia harus mengisi formnya. Formulir permohonan kredit, di mana di dalam formulir itu berisi informasi yang cukup banyak ya, yang harus diisi oleh calon debitur, dan bank akan memeriksa kebenarannya. Kebenaran di sini adalah salah satunya alamat ya, alamat tempat tinggal. Kenapa? Umumnya dalam KTP itu alamat adalah alamat tempat tinggal bersama orang tua atau keluarga. Tapi ketika maksudnya sudah pindah atau sudah menikah, pasti alamatnya akan berbeda. Maka situ biasanya bank akan memverifikasi alamatnya di mana sekarang. Dan kalau misalnya masih ragu, bank akan mensurvei. Surveinya bukan langsung mendatangi si calon debitur, tapi menanyakan kepada RT setempat, benarkah calon debitur ini
tinggal di sini, benarkah calon debitur sini rumahnya atau saat ini status tempat tinggal ini sewa atau sudah tetap ya, seperti itu yang pertama diperiksa kebenarannya ya. Yang kedua baru nomor handphone. Kadang ada nomor handphone debitur ada 3 Pak, pasti akan diminta juga ya, seperti itu. Banyak juga hal-hal yang lain yang diperiksa, seperti nomor tempat kerja ya, untuk memastikan, dan alamat tempat kerja, status karyawannya apa misalnya, karyawan tetapkah, banyak hal. Baru kita masuk ke tahap kedua. Apabila semua sudah lengkap, sudah sesuai, baru masuk ke analisis kredit. Nah, dasarnya sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 di pasal 8 angka 1 ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etika dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembayaran yang masuk sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi di sini sudah jelas diatur dalam undang-undang bahwa dalam memberikan kredit harus didasarkan analisis yang mendalam. Kenapa? Karena ini uangnya bukan uang pemilik ya, tapi mayoritas adalah uang nasabah, uang yang diperoleh atau dihimpun dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Nah, disalurkan kembali ini harus didasarkan analisis yang mendalam. Analisis yang mendalam ini dituangkan ke dalam 5C, yaitu prinsip analisis kredit. C yang pertama adalah karakter, C yang kedua capacity, C yang ketiga capital, C yang keempat collateral, C yang kelima condition of economic. Jadi kita masuk ke karakter. Karakter itu kalau bahasa Indonesia karakter atau watak. Jadi di sini memang tujuannya adalah supaya kita memberikan keyakinan terhadap calon debitur, di mana tercermin itu di latar belakangnya bagaimana, apakah merupakan keluarga yang terpandang di daerahnya atau calon debitur merupakan yang dihormati di daerahnya, yang disegani, kemudian melalui hobi bisa diketahui karakter bagaimana. Nah, di sini kadang yang paling sulit dilakukan penelusurannya ya. Namun yang paling mudah adalah pertama kali kita melakukan namanya BI checking. Itu hal pertama yang dilakukan ya. Dari situ bisa dilihat kalau pembayarannya lancar, berarti otomatis bisa diasumsikan calon debitur memiliki sifat yang disiplin atau sifat yang baik ya. Baru setelah itu
Beralih ke C yang kedua, yaitu capacity atau kemampuan. Nah, di sini melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya yang dibuktikan dengan kemampuan mengelola bisnisnya serta kemampuan mencari laba. Jadi kalau misalnya karyawan calon debiturnya, jadi dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan berapa lama dia sudah bekerja dan penghasilannya berapa. Kalau pebisnis atau wira swasta, dilihat dari kemampuan mengelola bisnisnya sudah berapa lama dan kemampuannya dalam cari laba. Artinya mampu nggak nanti calon debitur ini dengan laba sekian mampu membayar angsurannya sekian. Baru setelah C yang kedua oke, baru masuk ke C yang ketiga, itu capital atau modal. Di sini berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si calon debitur. Langkah utamanya adalah kita biasanya meminta laporan keuangannya, ya, baik itu neraca, ya. Di situ terdapat laporan aset dan pasifa dan ekuitas, ya. Dan kita juga bisa mengetahui sumber-sumber yang dimiliki, seperti misalnya kita sudah punya pinjaman bank atau pinjaman leasing, itu bisa kita ketahui. Nah, itu kita ingin melihat permodalannya bagus enggak gitu ya. Dan sampai permodalannya modalnya lebih rendah dibandingkan hutangnya. Ya, kalau dari rasionya itu debt to equity, ya, sampai debtnya lebih besar daripada ekuitas. Setelah kita mengetahui permodalannya, ya, modalnya bagus, ya, lebih besar daripada hutang, baru kita masuk ke C yang keempat, yaitu kolateral atau jaminan, atau bahasa yang lainnya adalah agunan. Nah, di sini calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit minimal. Ya. Dan yang kelima adalah condition of economy atau kondisi ekonomi. Dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu internal perusahaan dan kondisi eksternal seperti ekonomi saat ini. Oke, sebelumnya saya lanjut, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Oke, saya lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu keputusan kredit. Keputusan kredit itu disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing. Jadi tidak setiap bank itu sama kebijakannya, semua berbeda-beda. Nah, keputusan kredit ini bisa dikatakan semuanya itu berdasarkan
direksi dan surat edaran BI ya. Jadi prosedurnya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jadi untuk dalam hal ini adalah direksi atau komite atau di pemutus kredit itu tidak mudah untuk melakukan putusannya ya, tidak mudah. Maka dari itu harus dilakukan prosedur yang berkaitan yang baik. Tahap yang keempat, setelah adanya putusan kredit, biasanya akan diterbitkan namanya surat penawaran putusan kredit. Nah, surat penawaran putusan kredit ini singkatannya SPPK, yang intinya itu adalah inti dari perjanjian kredit. Jadi calon debitur akan diberikan SPPK untuk dibaca terlebih dahulu apa aja isi dari surat penawaran putusan kredit. Nah, umumnya SPPK itu nanti ditanda tangan bawah tangan dulu untuk memastikan bahwa calon debitur bersedia melaksanakan apa yang tertera dalam putusan kredit. Ya, baru setelah itu dilakukanlah perjanjian kredit secara notario. Nah, fungsi perjanjian kredit itu sendiri ya, ada yang pertama sebagai perjanjian pokok, yang kedua sebagai alat bukti di mana ada batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan ketiga adalah untuk monitoring kredit. Isinya yang pertama adalah identitas para pihak, baik itu bank sebagai penyalur dana atau pemberi kredit atau dikatakan krediturnya, kemudian debiturnya sendiri baik itu perorangan atau badan usaha ya, ada dasar hukumnya juga dan kedudukannya. Dan kedua adalah klausula representation dan warranty, yaitu bersifat fakta dari nasabah antara lain status hukum, keadaan keuangan dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tujuan pemberian kredit itu sendiri, ada jenis-jenisnya, baik itu mungkin kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pemilikan rumah, kredit multiguna. Nah, yang keempat adalah biaya yang timbul akibat dari pemberian kredit. Yang kelima adalah klausul dari barang agunan, ya, berapa nilainya, ya. Kemudian yang keenam adalah klausul kondisi prosedur, yaitu syarat tangguh yang harus dipenuhi sebelum penarikan pertama. Nah, ini kalau kredit yang berkaitan dengan syarat penarikan. Dan yang ketujuh adalah klausul primitive covenant, segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung. Ke-8 adalah klausul negatif covenant, segala sesuatu yang dilarang dilakukan selama perjanjian kredit berlangsung. Ya. Yang ke-9 adalah klausul tindakan dapat diambil bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kredit. Nah, di sini disebut monitoring tadi itu, fungsi perjanjian kredit. Yang ke-10 adalah trigger clause atau event of default. Ya.
Di sini ada penyelesaian isi perjanjian secara sepihak kalau perjanjian belum berakhir. Jadi ada event-event yang dikategorikan bisa dikatakan isi perjanjian kredit itu bisa diselesaikan secara sepihak baik itu oleh bank ya. Jadi ada event-event yang tertentu yang mungkin misalnya ambruknya ekonomi ya, atau di dalam kata lainnya krisis ekonomi. Nah itu bisa jadi clause ini akan diaktifkan oleh bank. Yang ke-11 adalah klausula debit authorization, yaitu memberi kewenangan kepada bank untuk mendebit rekening debitur untuk pembayaran angsurannya. Dan ke-12 adalah miscellaneous, itu antara taat kepada peraturan bank ya, tempat penyetoran, pemaksud dan lain-lain. Dan ke-13 adalah klausula arbitrase. Ya, ini berkaitan dengan pengadilan ya. Dan yang ke-14 berkaitan dengan penutup. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tahap 5? Izin bertanya Pak Dia. Boleh. Jadi gini Pak, apa yang terjadi jika salah satu pihak sengaja atau tidak sengaja melanggar perjanjian kredit, di mana mungkin pihak calon debitur lebih berpotensi melanggar perjanjian kredit tersebut Pak? Nah, apabila calon debitur melanggar perjanjian kredit, ya, salah satunya adalah misalnya tidak dapat membayar angsurannya, maka di situ ada klausula yang nomor 10 tadi, nomor 9 ya. Itu ada klausula pengawasan ya. Apabila selama rentang waktu yang ditentukan, misalnya telat bayar dalam 1 atau 2 hari, pokoknya seperti itu, maka debitur akan dikenakan denda sebesar berapa persen. Nah, apabila semakin lama tidak membayar, maka debitur bersedia untuk jaminannya dilakukan lelang gitu. Itu sih ada klausula-klausulanya itu. Memang yang paling berpotensi adalah ketika calon debitur tidak dapat membayar. Seperti itu. Ada sanksi berkelanjutan nggak Pak? Seperti misal nggak boleh mengajukan kredit lagi atau gimana gitu Pak? Oh, kalau sanksi nggak ada. Sanksi untuk debitur tidak ada yang berkelanjutan, hanya aja yaitu tadi denda atas bunga yang tertunggak itu yang harus dibayarkan. Kalau sanksinya untuk pemberian kredit pengajuan kredit kembali, itu biasanya seluruh bank sudah tidak akan memberikan kepada calon debitur karena sudah mengalami gagal bayar ya ibaratnya ya, sudah kelihatan. Jadi udah seperti itu, balik lagi ke karakter, prinsip 5C tadi. Karakter sudah tidak baik, dia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk lunasi utangnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman?
Nggak ada, kalau nggak saya lanjutkan. Nah, setelah kita menyetujui apa isi dari perjanjian kredit, maka tahap yang selanjutnya adalah pengingatan jaminan. Jaminan atau dikatakan agunan ya, sudah dijelaskan juga dalam Undang-Undang Perbankan di pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Dijelaskan juga di situ bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pemberian berdasarkan prinsip syariah. Sudah dijelaskan, sudah diatur. Fungsinya supaya bank mendapatkan hak dan kekuasaan untuk pelunasan apabila debitur ingkar janji. Supaya mendorong nasabah debitur berperan aktif dalam kegiatan usahanya. Yang ketiga, supaya mendorong terpenuhinya perjanjian kredit. Inilah fungsi dari agunan ya. Bagaimana agunan yang baik? Yang pertama adalah aman ya. Amannya bagaimana? Harus diikat secara yuridis formal. Ya, artinya di sini yuridis adalah legalnya, secara hukumnya. Sehingga tidak ada yang bisa mengklaim nanti dari pihak-pihak lainnya jika di kemudian hari terjadi uang prestasi. Uang prestasi ini adalah yang tidak mampu bayar ya. Sehingga bank akan memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. Itu tadi yang lelang ya. Agunan yang baik adalah worthy dan marketable. Worthy itu adalah layak ya, dan marketable itu sangat bisa dibilang itu bernilai tinggi ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa harga atau nilai jaminan itu cukup tinggi sehingga bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Nah, yang diikat dalam juris formal itu apa aja? Yang pertama adalah hak tanggungan, yang kedua hipotek, yang ketiga gadai, yang keempat jaminan fidusia. Yang pertama hak tanggungan. Hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 dijelaskan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-satu nama tanah itu. Ya, misalnya di atas tanah itu berdiri suatu bangunan, maka itu menjadi hak tanggungan juga ya, diikutkan. Berikut atau tidak berikut. Jadi kalau misalnya tanah kosong tidak ada apa-apa di atasnya, ya udah tanah kosong saja. Tapi ketika tanah kosong ada bangunannya, maka juga akan diikutkan untuk diikat sebagai hak tanggungan. Nah, itu tujuannya adalah untuk pelunasan utang. Nah, umumnya itu kebijakannya setiap bank berbeda-beda. Ada yang 125% dari nilai plafon pinjaman, ada yang 130%. Seperti itu. Itu tujuannya adalah untuk melunasi utang calon debitur, utang debitur ya.
Yang kedua, hipotek di KUHP di sini adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil pengganti daripadanya bagi pemegang suatu perikatan. Nah, ini hipotek. Tapi umumnya kalau di bank ini jarang kalau hipotek. Nah, yang juridis formal yang ketiga adalah gadai. Nah, berdasarkan KUHP 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kuasa si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara dialogkan daripada orang berpiutang lainnya. Jadi di sini contohnya adalah piutang. Ya, piutang itu diikat dengan cara gadai ya. Yang kedua, deposito diikat secara gadai. Yang keempat adalah fidusia. Juridis formal yang keempat adalah fidusia. Ya, di sini dijelaskan juga di berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan yang menentukan bahwa benda yang hak pemilikannya dari tersebut tetap adalah penguasaan pemilik benda. Artinya di sini jaminan atau agunan yang dapat diikat dengan fidusia adalah berupa BPKB, ya, BPKB mobil atau BPKB motor. Kenapa? Itu kan pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Di dalam BPKB ada kepemilikan si pemilik, ya, pemilik benda tersebut. Tapi karena setelah diikat dengan fidusia, pengalihan hak kepemilikan. Jadi dialihkanlah hak kepemilikan itu atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi mobil atau motor tetap di dalam penguasaan si pemilik mobil atau pemilik motor tersebut. Namun hak pemilikannya seperti BPKB tadi dialihkan. Itu makanya diikat secara fidusia. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut untuk tahap ke-6, yaitu dropping kredit pencairan. Jadi apabila semuanya terpenuhi persyaratannya yang telah disepakati, dan Bapak, maaf mau tanya Pak. Ya. Soal yang tadi agunan itu jaminan tambahan. Berarti itu wajib nggak Pak buat calon debitur kalau mau mengajukan pinjaman ke pihak bank? Ya, agunan memang kalau di definisinya adalah jaminan tambahan ya. Namun dalam realitanya ketika bank itu membagi beberapa segmen ya, misalnya KTA, kredit tanpa agunan, maka definisi tersebut berlaku, ya kan? Ya, jadi agunan tidak perlu diwajibkan ketika si calon debitur
membutuhkan kredit. Namun ada segmen tersendiri lagi ketika perusahaan membuat atau tujuannya ketika itu dibutuhkan untuk modal kerja, itu untuk dibutuhkan investasi, itu dibutuhkan untuk pemilikan rumah, itu dibutuhkan untuk multiguna. Nah, disitulah diwajibkan adanya akuntan. Jadi beda-beda ya. Tapi di setiap bank itu rata-rata ada namanya KTA. Seperti itu. Beda ya. Beda ini aja sih, pemahamannya aja. Apa pelaksanaannya aja beda. Seperti itu kira-kira. Iya baik Pak, terima kasih. Saya lanjut lagi. Jadi di tahap ke pencairan kredit ini, apabila semuanya telah dipenuhi persyaratannya yang telah disepakati dan penarikannya juga dalam jumlah yang sesuai dengan nominal pinjaman, dan pencairan dapat dilakukan baik melalui rekening nasabah maupun perusahaan rekanan. Tapi umumnya pencairan itu harus dilalui atau melalui rekening nasabah. Nah, setelah namanya pencairan kredit, disitulah timbul namanya risiko kredit. Maka dari itu, tahap selanjutnya yang ketujuh adalah pengawasan kredit. Tujuannya adalah untuk mencegah sedini mungkin timbulnya kredit yang tidak sehat. Apabila dari klasifikasinya ya, yang untuk kredit atau kualitas aktiva produktif itu yang pertama kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Nah, yang tiga terbawah ini digolongkan menjadi kredit bermasalah atau bahasa perbankannya namanya NPL, non performing loan. Nah, di sini yang bank itu udah mulai inilah mulai harus melakukan penyelamatan kredit kredit debitur. Namun langkah-langkahnya itu dimulai dari yang nomor 2 ini, kredit dalam perhatian khusus. Ini bank akan melakukan langkah penyelamatan, misalnya salah satunya debitur mampunya di angka berapa, misalnya masih sanggup nggak di angka begini. Kalau nggak sanggup, oke, sanggupnya di angka berapa. Kalaupun nanti tidak sanggup lagi, ya sudah, kita melakukan win-win solution dengan isi dari utang kredit bahwa debitur harus bersedia untuk menjual asetnya. Kalau tidak, ya akan dieksekusi. Yang mana eksekusi itu tidak akan tidak akan bisa dibilang
ya namanya ya, tidak menguntungkan lah untuk debitur, karena pada saat eksekusi justru harga jual rumah itu berada di bawah harga pasaran yang seharusnya. Jadi misalnya harga pasaran rumahnya adalah 500 juta, mungkin kalau ketika ada eksekusi atau dilelang itu bisa sekitar 200 juta. Hanya untuk menutupi kewajiban dia saja di bank. Seperti itu. Nah, di sini penjelasannya berkualitas tidaknya suatu kredit yaitu pertama tadi lancar, yaitu kualitas 1 apabila di pembayaran langsung pokok dan atau bunga itu lancar. Yang kedua, dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari. Yang ketiga adalah kurang lancar atau kredibilitas 3 apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 90 hari. Yang keempat, diragukan atau kredibilitas 4 terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 180 hari. Kredibilitas 5 yang terjadi apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang melampaui 180 hari. Seperti itu teman-teman, materi kita hari ini tentang penyaluran dana kegiatan bank yang kedua. Nah, di sini kegiatan bank yang kedua ini ya sangat-sangat preventif sekali, melakukan analisis yang mendalam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu kan mutu kredit ada 3 ya, Pak. Kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, sama kredit bermasalah. Kalau menurut mutu kreditnya ada 3 jenis, apakah terdapat 3 penanganan yang berbeda gitu, Pak, pada setiap mutu kredit yang bermasalah? Ya, ada penanganan yang berbeda. Kalau yang kolek 1 yang lancar itu penanganannya cukup kita memonitor. Kalau yang sudah dalam perhatian khusus itu kita wajib mendatangi usaha calon debitur minimal dalam sekali seminggu. Apabila sudah melampaui dengan lebih dari 90 hari, itu udah masuk kualitas 3, maka penanganannya itu kita serahkan kepada bagian terkait, yaitu bagian penyelamatan, bagian penyelamatan kredit. Nah, itu adalah bagian sendiri, dan itu akan ditangani oleh mereka, timnya mereka. Seperti itu. Jadi kolek 1, kolek 2 itu masih pernah cabang bersangkutan, yaitu baik itu pimpinan maupun RM-nya. Baru yang 3-5 itu sudah penanganan sih bagian terkait penyelamatan kredit. Jadi beda-beda penanganannya, seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya minta kalian untuk buka kamera. Oke, thank you teman-teman yang sudah buka kamera. Saya sudah hadir. Sampai jumpa di kuliah kita minggu depan, minggu ke-6. Yaitu kita akan membahas kegiatan bank yang ketiga, yaitu kegiatan bank atas jasa-jasa lainnya. Oke. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan, di-upload di e-kampus. Kalau tidak ada yang mengumpulkan, berarti tidak ada nilainya ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke. Cukup paham ya apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Oke, thank you. Insyaallah, Pak. Ya. Oke. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Iya, saya selalu juga.